Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardasbah al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi da'watihi fid dharain amin. Babu takdil haidu nekani sapa al haidu wong kang haid al manasika ing pira-pira ibadah haji. Semua amalan-amalan haji dilakukan seperti orang yang tidak haid. Kullaha sakabehane manasik illa tawaf kejaba tawaf bil baiti ana ing Baitullah. Wa qala Ibrahim la ba'sa ora bahaya iku maujud antakroa ing yen to maca sapa si haid al ayat ing ayat. Walam yara lan ora ningali sapa Ibnu Abbas bil qiraati kelawan maca yen maca ayat li junubi kedua wong kang junub bahasan ing bahaya. Tapi ini kita takwil bahwa Ibrahim mungkin yang dikenal bermakna khoi ya, atau Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas bagi orang yang junub. Ini kalau membaca ayat tapi diniati bukan ayat, kayak membaca bismillah, kayak membaca alhamdulillah, tapi nggak diniati apa? Membaca ayat Quran. Ini sama dengan orang menulis jimat ya. Biasanya tanggal 1 Muharram binginani nulis bismillahirrahmanirrahim. Diniati gawe jimat, bukan diniati nulis ayat Quran. Ping pira nasi modal ping 133 tah nggih. Gawe nan 100 pira? Pira? 113 ya. Cari mujarab kanggo apa? Kanggo hifdz, kanggo menjaga diri. Lebih barokah apa? Ismin min asma'illahil azam. Saya dijajah oleh Habib Al-Attos, mertuanya Habib Qadir Al-Haddad, Jakarta Jrilitan. Kalau belum punya anak itu menulis bismillahirrahmanirrahim sama pada waktu duha di tanggal 1 Muharram, tapi menulisnya sebanyak 360. Iya, nggak lama kok, paling 1 jam hari, nggak sampai mungkin 300 wita. Itu pun juga diniati nulis jimat, gak diniati nulis ayat Quran. Terus dilempit, dibuntel plastik. Ketika kumpul sama istrinya, ditekek nang weteng, nabrek nang wetenge sing lanang karo nabrek nang wetenge sing wedok. Tadi dicepit antara nang wedok. Insyaallah diparingi anak insyaallah. Kulun min indillah. Nggih biyen enten kanca kula suwi kan duwe wis ikhtiar teng bundi-bundi. Pas reuni pertama, reuni Syed Muhammad teng ngene Raci teng Dalwani. Kalau mingi sampean ndak pengin duwe anak nang omah tak kei jimat. Kula pas ndamel niku nggih. Alhamdulillah bareng kula aturi kok dilala ya diparingi anak, dan satu tok anaknya satu-satunya. Perempuan lagi ya, wala alam apa mergo jimat yang tak paringi apa ndek ikhtiar teko ndi, tapi walhasil matun kalau paringi jimat kok dipun paringi anaknya. Ya semuanya kulun min indillah. Makanya Nabi sebagian orang opo niku syirik teko ndi lho, niati ki nulis tabarukan bi ismin min asma'illah al-azam. Apa syiriknya gitu? Sama dengan sahabat, ada yang menyimpan rambutnya Rasulullah, ada yang menyimpan keringatnya Rasulullah. Itu kan tanpa perintah dari Rasulullah kan, mereka sudah ikhtiar otak-atik sendiri, tak gawe jimat, tak gawe barokah-barokahan.
Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah iku zikir sapa kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah ala kulli ahyanihi ing atase sekabehe pira-pira wektune kanjeng Nabi walaupun dalam keadaan jenabat. Wa qalat lan dawuh sapa Ummu Atiyah kunna ana sapa kita nukmaru iku diperintah sapa kita an yahruja ing yen ta metu sapa al huyadu pira-pira wadon kang haid fayukabbirna mongko padha takbir sapa pira-pira wadon haid bi takbirihim kelawan takbire para wong lanang wa yad'una lan padha ndonga sapa huyad nggih semuanya ikut berdoa ketika di waktu apa hari raya. Cuma yang perempuan-perempuan tidak boleh ikut sembahyang. Manggon ning mburi ngrungokno napa khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau hari raya rame, karena rame gak sedeng manggon di masjidnya Kanjeng Nabi, maka manggon di tempat khusus yang untuk kumpul orang banyak ketika hari raya, ketika istisqa. Nah kemudian suatu saat Nabi ketika ceramah di tempat itu, terus ya gitulah memang ujian Nabi selalu dipayoni oleh mendung. Jadi walaupun panas terik, Nabi tidak kepanasan karena dipayoni oleh mendung, oleh ghamamah. Nah sekarang tempat itu dibangun masjid dan masjid itu diberi nama Masjid Ghamamah. Banyak orang ke sana ya bil barokah sholat di masjid itu, Masjid Ghamamah. Ya. Sekali lagi orang-orang Saudi menyediakan petugas security sing melarang orang sholat di masjid itu. Bid'ah. Ya saya apa masalahnya? Ini kan juga masjid, kita sholat tahiyatul masjid di situ. Kok disalahno kenapa sih? Sholat fil haram. Ini kalau sholat itu yang haram, yang Masjid Nabawi tok. Dah tahu. Padahal itu kan merupakan apa cara saniki city tour, ya. Jadi wisata dalam kota agar tahu mana tempat-tempat yang bersejarah. Besok kabeh-kabeh di musyrik, kabeh-kabeh di bid'ah. Di sana juga ada tempat di mana dulu ketika Nabi wafat kabilah Bani siapa yang ditempati rapat itu oleh orang-orang Ansor untuk membentuk pemerintahan sendiri, memilih pemimpin sendiri. Kabilah Bani Sa'idah nggih. Terus didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sama Abdurrahman bin Auf. Kita ke sana, lihat di sini loh dulu tempatnya orang-orang Ansor rapat untuk memilih pemimpin sendiri. Kalau ditunjukkan gitu kan bisa mengulang sejarah kan. Di Badar ini tempatnya kuburannya orang-orang kafir Quraisy dipendem. Ini tempatnya beberapa sahabat Ali Badar yang mati syahid. Ini masjid tempatnya Kanjeng Nabi munajat semalam suntuk. Ini tempat sumur yang dimonopoli oleh Rasulullah sebelum didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu kan ditareh kan ada. Kalau lihat ke sana iki lho goni kan merupakan tambahan pelajaran, tambahan pengetahuan. Ada dilarang ke sana. Jadi ini bid'ah ya. Dan ngerti sama Wahabi itu. Tapi di sini ngejak toleransi, ngejak toleransi. Tapi ketika mereka berkuasa kayak di Saudi, sama sekali nggak toleran. Nah ini katanya hak berpendapat toleran. Apa mereka bikin pondok namanya toh Imam Syafi'i, tapi isi ini ngelek-ngelek pendapatnya Imam Syafi'i. Itu kan tiru-tiru Syiah itu, taqiyah ini. Nggih. Wa qalat Ummu Atiyah dawu sapa Sayyidah Ummu Atiyah an apun diwau kunna ana sapa kita nukmar iku diperintah sapa kita an yakhrujal huyat fayukabbirna bi takbiri maka takbir sapa huyat
wong kang wadon tumodo khair bitakbiri lan takbire para wong lanang wayan una lan padha ndonga sapa si Huyan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akhbaroni Abu Sufyan ngabari ingsun dapat Abu Sufyan anna Hirakla ing setune Kaisar Heraklius da'a iku ngersakno sapa Kaisar bi kitab Nabi ing surat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a mongko maca sapa Kaisar fa idza fihi mongko dumadan ku tetep ing dalam surat Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Nabi kan nulis bismillah di surat yang diserahkan kepada orang kafir gitu. Enggak apa-apa. Terus wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa ini tulisannya sawain bainana bainakum an alla na'budu illallah gitu ya. Jadi surat itu isinya ayat Quran. Dikirimkan kepada Kaisar Heraklius yang kafir itu. Yang sebenarnya dia mau masuk Islam, tapi kalau dia Islam akan diberontak oleh para penggawanya. Jadi akhirnya dia ya dengan alasan agar Bizantium Romawi biar tetap utuh ya. Saja ini intinya dia itu keberatan meletakkan jabatan. Karena dia kalau masuk Islam akan dipecat oleh bawahan-bawahannya. Sehingga dia enggak jadi masuk Islam tapi membalas surat Nabi dengan hadiah-hadiah yang banyak sekali. Ini berbeda dengan Kisra Persia yang merobek-robek surat Kanjeng Nabi. Maka Nabi mendoakan negara dia akan dirobek-robek kayak dia merobek-robek suratku. Tapi kalau Kaisar masih ada sisanya. Sehingga Kaisar sampai mati tetap masih kuat kerajaannya dan terus masih kuat kerajaan Romawi baru jatuh ketika dijatuhkan oleh Raja Muhammad Al-Fatih. Kemudian muncul dinasti Bani Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah. Wa qala anta an Jabir hadat Aisyah hatta Sayyidah Aisyah fanasakat maka nglakoni nusuk sapa Aisyah al-manasika ing pira-pira ibadah nusuk yani ibadah haji ghairu tawafi saliyane tawaf bil baiti ana ing Baitullah wala tusolli lan ora salat sapa Sayyidah Aisyah wa qala al-Hakam dawuh sapa Sayyidina Hakam inni satuni ingsun la adbahu iku nyembelih sapa ingsun wa ana hale utawi ingsun iku junubun wong kang jenabat yani wong jenabat oleh nyembelih wa qala Allah dawuh sapa Gusti Allah taala wala takulu aja mangan sapa sira kabeh mimma saking perkara lam yuzkar kang ora den sebut apa ismullah asma Allah alaihi ing atase ma. Nah di sini berarti apa yang penting itu nyembelihnya itu adalah dengan nama Allah, tidak dengan nama berhala. Dan si yang nyembelih boleh nyebut Bismillahirrahmanirrahim asalkan tidak diniati membaca Al-Quran. Ini kita suawun pendapat Sayyidina Ibnu Abbas itu ya diihtimalkan pada bacaan ayat-ayat Quran yang tidak diniati apa Al-Quran. Itu kita takwili. Sementara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau pulangnya terlambat, jadi yang lain sudah pulang dari Mekah di haji wada, Aisyah masih belum pulang. Mengapa? Karena dia belum apa namanya? Belum tawaf. Jadi harus tawaf dong. Itu kan rukun min arkanil haji. Setelah tawaf dia masih perlu umroh karena beliau datang dengan niat ibadah ifrad ya. Haji ifrad. Sehingga beliau kan eman yang lain oleh haji, oleh umrah, ono sing haji kiron, ono sing haji tamattu, ono sing haji ifrad ya.
Sementara Sayyidah Aisyah hajinya haji apa? Haji ifrad. Haji dulu belum umroh. Maka beliau sambat ke Kanjeng Nabi, yang lain pulang dapat haji, dapat umroh, kula masuk oleh haji tok. Maka Kanjeng Nabi memerintahkan Aisyah dibarengi saudaranya yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar diantarkan ke luar kota Mekah, keluar tanah haram yang paling dekat yaitu di Tan'im. Maka dari Tan'im balik lagi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Tan'im paling dekat, dan sekarang di sana dibangun masjid yang disediakan untuk orang-orang ambil mikot, sholat umroh, sholat ihram, dan dibangun jeding yang banyak kalau mau mandi sunnah untuk ihram sudah tercukupi. Masjid itu diberi nama Masjid Aisyah. Dan sekarang dari Tan'im kecuali embongi ombo masih nembus gunung-gunung, itu gunung-gunung diterowongi, sehingga sekarang dari Tan'im ke Masjidil Haram dekat sekali sekarang. Nah, ini yang jadi masalah kalau orang hajinya itu ikut kloter ya. Kloter pertama, maka dia harus segera pulang dulu kan. Sementara dia masih belum tawaf. Padahal tawaf ini kan wajib gitu. Maka gimana ini? Kalau dia mulih keri nggak bisa, harus mulih melok kloternya. Tahu kloter? Kelompok terbang kloter itu. Disingkat kloter, kadang nggak ngerti apa kloter. Nggak wong Arab ngarani kluter. Ya mereka nggak tahu apa kluter. Tapi mereka biasanya pakai istilah fauj. Fauj berapa? Saya heran apa bahasa Arabnya kloter? Fauj. Oh, jadi ambil dari Al-Quran, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Jadi fauj ini sak bondong. Maka ya ada kaul yang ini diambil dari kaulnya Sayyidina Imam Abi Hanifah. Ada kaul yang mengatakan boleh tawaf dan jaga itu auratnya biar tidak netes darah haidnya ke masjid, tapi harus bayar damnya mahal. Apa? Seekor onta. Nah, onta kan regane sekitar 1.000 real. 1.000 real saiki sak real regane 4.000. Berarti piro kan? 4.000 ping 1.000 piro? 40 juta apa 4 juta? 4.000 ping 1.000. Piro kan? 4 juta kan ya? Murah 4 juta. Murah, haji tak piro biayane. Wabi lekol hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah an Abdurrahman ibn Al-Qasim an Al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna matu sapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru ora nutur sapa kita ilal haji kajab ing haji. Jadi memang kita berangkat untuk haji, bukan untuk apa-apa, bukan untuk perang, bukan untuk apa. Falamma ji'na mengko nalikane teko sapa kita Sarifah ing Wadi Sarif, dan di sana sekarang tempatnya Sayyidah Maimunah dimakamkan. Tamistu het sapa ingsun fadakhala maka manjing alaiya ingat ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana hale utawi ingsun abeki iku nangis sapa ingsun. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi mayub kiki utawi apa iku nangis napa maki ing sira. Kultu matur sapa ingsun lawat ditu yakti kepingin sapa ingsun wallahi demi Allah anni ingsun lam ahujja iku ora haji sapa ingsun al-ama ing dalam tahun iki. Ketika ngene kula mboten haji sakniki karena dia enggak bisa berbuat apa-apa karena dia haid. Qala dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allaki nufisti menawa sira iku haid sapa sira.
Kultu matur sapa ingsun, na'am iya. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa inna dzalik mengkono haid syai'un iku suci-suci katabahu kang negdirno nentokno insya sapa Allah ala banati Adam ing ngatasi putri-putrine Nabi Adam. Faf'ali maka agawa sira ma ing perkara yaf'alu kang agawe ing macaba al haji wong haji ghaira alla tatufi kejaba yen to ora tawaf sapa sira bil baiti ana ing Baitullah hatta tadhuri sehingga suci sapa sira. Karena itu Nabi keluar dari Mekah ya di kalau nggak salah di Wadi Syarif juga itu ya. Di sana Nabi ngenteni orang-orang yang belakangan yang masih umroh, masih kayak ngenteni Aisyah ini, karena beliau tertinggal dan dibarengi dengan kakaknya apa adiknya, kakaknya mestinya ya, sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubah taghfir li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ali wal ikhwani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma'in radiyas fadla wa judan minna la biktisabin minna lil mustafa rasuli wa bi kulli suli sallallahu wa sallam alaihi anta wa alihi wa sahbihi inda la tashisuli walhamdulil ilahi fil wali walhamdulil ilahi fil wali wa tanah.